warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 yang beranggotakan Ayu Wantini, Yola Pratiwi, Yuli Maulida, dan saya sendiri Sukma Wahyuni. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait audit sistem kepastian kualitas. Nah, untuk yang pertama yaitu terkait pengertian. Audit sistem kepastian kualitas adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Nah, audit ini dirancang untuk menilai aktivitas, praktik, atau kebijakan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam operasinya. Yang berikutnya yaitu terkait peranan audit sistem kepastian kualitas. Nah, audit sistem kepastian kualitas ini memiliki peran yang penting dalam memberikan kepastian kualitas kepada pelanggan dan proses yang berlangsung di dalam perusahaannya. Yang berikutnya yaitu terkait tujuan dan manfaat audit. Nah, berdasarkan ISO, tujuan dari audit ini yaitu yang pertama untuk menentukan ketidaksesuaian, yang kedua menentukan efektivitas sistem kualitas, yang ketiga yaitu memberikan peluang untuk perbaikan sistem, yang keempat yaitu memenuhi persyaratan peraturan, yang kelima yaitu memudahkan registrasi sistem kualitas, yang keenam menilai pemasok dan memverifikasi sistem kualitasnya, serta yang ketujuh yaitu menilai dan memverifikasi sistem kualitas perusahaan sendiri. Lalu untuk manfaatnya sendiri yaitu ada membantu mengembangkan sistem manajemen kualitas terpadu yang efektif. Yang kedua yaitu menyempurnakan proses pengembalian keputusan manajemen. Yang ketiga membantu mengalokasikan sumber daya secara optimal. Yang keempat yaitu mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu. Yang kelima yaitu memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi yang tepat waktu. Lalu yang keenam mengurangi biaya-biaya tambahan yang tidak perlu. Dan yang ketujuh meningkatkan produktivitas. Serta yang kedelapan yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dan pasar. Yang berikutnya yaitu terkait meningkatkan nilai tambah organisasi melalui prosedur audit. Nah, bagaimana sih auditor meningkatkan nilai tambah ini? Nah, di sini nih ada beberapa tips yang dapat dijadikan panduan oleh auditor dalam melaksanakan tugas profesinya. Yang pertama yaitu terkait perencanaan audit. Nah, dalam perencanaan audit ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu memahami harapan audit atau budaya organisasi. Yang kedua, perhatian khusus pada beberapa permasalahan. Yang ketiga, analisis risiko berdasarkan sektor industri atau khusus terhadap organisasi audit. Yang keempat, perevaluasi terhadap peraturan yang berhubungan. Yang kelima, membentuk tim audit yang berkompeten untuk mencapai tujuan audit. Dan yang keenam, mengalokasikan waktu yang cukup. Lalu tips yang kedua yaitu terkait teknik audit. Nah, di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama yaitu fokus pada beberapa proses dengan produser yang terbatas. Yang kedua, harus ingat dan paham dengan baik prinsip-prinsip manajemen kualitas. Lalu yang ketiga, gunakan pendekatan PDCA untuk mengevaluasi efektivitas proses organisasi. Dan yang keempat, adopsi pendekatan holistik untuk mengumpulkan temuan audit. Nah, untuk tip yang ketiga yaitu keputusan dan analisis. Nah, dalam menentukan keputusan dan analisis ini, yang pertama harus masukkan temuan ke dalam perspektif atau penilaian resiko. Yang kedua yaitu hubungkan temuan dan pengaruhnya terhadap kemampuan organisasi menyediakan produk sesuai dengan spesifikasinya. Dan untuk tips yang keempat yaitu laporan dan tindak lanjutan. Nah, dalam laporan dan tindak lanjutan ini harus melaporkan secara pantas temuan-temuan auditnya. Dan yang kedua itu laporan harus bersifat objektif dan berfokus pada audiens yang tepat. Yang berikutnya yaitu panduan umum audit sistem kepastian kualitas. Nah, perusahaan sendiri bisa mengaudit sendiri dengan panduan berikut ini. Yang pertama yaitu pastikan bahwa audit berfokus
pada penemuan fakta berkaitan dengan kelemahan yang masih terjadi. Lalu yang kedua, audit seharusnya digunakan sebagai alat organisasi secara luas dalam meningkatkan kualitas baik sistem, proses maupun hasil yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu audit harus dipandang sebagai sesuatu yang relevan dan memberikan nilai baik bagi individu, manajer, maupun perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, audit seharusnya dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan kuesioner dan terhindar dari kesan mengadili dalam audit. Yang kelima, yaitu rencana audit seharusnya dipublikasikan untuk memungkinkan manajer merencanakan terlebih dahulu. Yang keenam, untuk memastikan konsistensi pendekatan, lebih baik menetapkan satu tim untuk mengaudit suatu area tertentu pada waktu tertentu. Yang ketujuh, yaitu mengangkat koordinator atau fasilitator audit yang tidak harus dijabat oleh staf penuh waktu, melainkan mungkin tugas tersebut dapat ditangani oleh manajer kualitas. Yang kedelapan, untuk menghindari pemborosan waktu, audit harus direncanakan dengan baik. Yang kesembilan, pertimbangan kunci yang harus diperhatikan dalam memilih personalia audit, salah satunya seperti keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang anggota tim audit dan apakah mereka memiliki cukup waktu untuk dicurahkan pada audit. Yang kesepuluh, yaitu perlakuan audit sebagai aktivitas rutin yang berusaha meminimalkan berbagai gangguan yang terjadi. Dan yang ke-11, yaitu audit harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Yang berikutnya yaitu terkait manajemen kualitas. Nah, berdasarkan ISO, manajemen kualitas terdapat 8 prinsip. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Nah, penerapan fokus pelanggan ini akan mengarahkan perusahaan untuk menyelidiki dan memahami kebutuhan pelanggan, lalu bisa memastikan bahwa tujuan dan sarana perusahaan berhubungan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, serta dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan pelanggan dengan organisasi secara keseluruhan. Lalu yang kedua yaitu kepemimpinan, di mana kepemimpinan dalam perusahaan harus mampu merumuskan visi dan misi perusahaan sebagai sesuatu yang khas tentang apa, bagaimana, dan kemana perusahaan diarahkan dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Di samping itu, pemimpin juga harus mampu merumuskan tujuan perusahaan dengan menciptakan dan memelihara lingkungan internal yang kondusif. Lalu yang ketiga ada keterlibatan sumber daya manusia. Nah, untuk mencapai keunggulan bersaing, perusahaan itu harus menjadikan keterlibatan karyawan sebagai bagian penting dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Karena penerapan prinsip-prinsip keterlibatan sumber daya manusia akan mampu membantu setiap individu dan kelompok untuk memahami tentang pentingnya kontribusi dan peran mereka dalam perusahaan, serta dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dapat menghambat kinerja mereka. Lalu yang keempat ada pendekatan proses. Nah, dalam pendekatan proses, pencatatan perusahaan untuk melakukan identifikasi penerapan, pengelolaan, dan peningkatan keberlanjutan, proses yang dibutuhkan dalam sistem manajemen kualitas dan mengelola interaksi masing-masing proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Lalu yang kelima yaitu ada pendekatan sistem terhadap manajemen. Nah, dalam pendekatan sistem terhadap manajemen ini didefinisikan sebagai pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan sistem dari proses yang saling terkait untuk mencapai tujuan dan peningkatan sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Lalu yang keenam yaitu peningkatan berkelanjutan. Dalam peningkatan berkelanjutan ini terhadap kinerja organisasi harus menjadi tujuan tetap organisasi untuk mendapatkan yang terbaik dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Lalu yang ketujuh yaitu pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Nah, keputusan yang efektif
biasanya dibuat berdasarkan analisis yang tepat serta data dan informasi yang akurat. Nah, mewakili fakta yang terjadi berkaitan dengan sistem manajemen kualitas, maka keputusan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan fakta memberikan manfaat kepada organisasi, salah satunya yaitu seperti mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wantini, NPM 1813331000055 dari kelompok 2, akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang audit sistem kepastian kualitas. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang prinsip manajemen kualitas. Nah, prinsipnya tadi kan ada 8. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang prinsip ke-8. Prinsip ke-8 ini menjelaskan tentang hubungan yang menguntungkan dengan pemasok. Jadi hubungan yang menguntungkan ini harus terus dikembangkan antara perusahaan dan juga pemasok sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam menciptakan nilai tambah. Nah, dengan menerapkan prinsip ke-8 ini terdapat manfaat yang diperoleh. Di sini saya akan menyebutkan 3 manfaatnya. Untuk yang pertama, manfaatnya itu adalah tadi bisa menambah kemampuan dalam meningkatkan nilai tambah dari kedua belah pihak, dari pihak pemasok dan juga pihak perusahaan. Yang kedua itu membantu pemasok ataupun perusahaan dalam mencapai pergantian pasar ataupun keinginan dari masyarakat. Terus yang ketiga yaitu dapat mengoptimalkan biaya serta penggunaan sumber daya. Ya, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah audit dalam sistem manajemen kualitas. Nah, di sini ada 4 langkah yang dilakukan. Untuk yang pertama yaitu perencanaan audit, yang kedua pelaksanaan audit, yang ketiga mempelajari hasil audit, dan yang keempat tindakan perbaikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tahapannya. Untuk langkah pertama yaitu perencanaan audit. Nah, pada tahapan ini ada 3 kegiatan yang dilakukan. Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan. Nah, dalam mengidentifikasi tujuan di sini menggunakan pertanyaan yaitu 5W1H seperti apa, siapa, di mana, bagaimana, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu menetapkan ukuran kinerja. Jadi menetapkan ukuran kinerja yang akan digunakan dalam proses audit. Kemudian yang ketiga menetapkan anggota tim yang akan ikut berpartisipasi dalam melakukan audit. Kemudian langkah yang kedua yaitu pelaksanaan audit. Nah, dalam pelaksanaan audit di sini tuh ada 3 kegiatan yang dilakukan. Untuk yang pertama yaitu rapat perkenalan, yang kedua rapat penutup, yang ketiga laporan akhir. Nah, pada rapat perkenalan ini membahas tentang diskusi dari ruang lingkup dari perusahaan ataupun auditnya. Kemudian yang kedua itu merancang jadwal pengauditan, jadi kapan audit itu akan dilakukan. Kemudian yang ketiga itu wawancara dengan perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat investigasi tentang perusahaan tersebut ataupun keuangannya, dan kelima evaluasi terhadap laporan yang diberikan atas perusahaan tersebut. Kemudian yang tadi kegiatan kedua yaitu rapat penutup, dan yang ketiga laporan akhir, laporan yang diberikan oleh si auditor kepada perusahaan. Kemudian tahapan yang ketiga atau langkah yang ketiga yaitu mempelajari hasil audit. Nah, tadi kan auditor sudah melakukan audit pada perusahaan tersebut, kemudian memberikan laporan hasil audit dan juga ada saran ataupun opini yang diberikan. Nah, setelah itu pada langkah yang ketiga tadi kan mempelajari hasil audit. Dan di sini ada 3 kegiatan yang dilakukan, yaitu yang pertama respon terhadap kesimpulan auditor. Jadi kan auditor sudah memberikan kesimpulan, jadi perusahaan harus memberikan respon apakah perusahaan itu akan mengikuti saran dari auditor untuk melakukan perbaikan terhadap misalnya dalam bidang pemasaran ataupun bidang penjualan ataupun lainnya, apakah iya atau tidak. Kemudian yang kedua mengembangkan rencana tindakan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan setelah mendapatkan saran ataupun evaluasi dari auditor. Kemudian yang ketiga merumuskan dan mendokumentasikan rencana tindakan. Tadi kan sudah mengembangkan rencana. Kemudian yang ketiga itu merumuskan dari rencana tadi. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu tindakan perbaikan. Jadi kan setelah melakukan atau mempelajari hasil dari yang auditor berikan tadi, perusahaan itu melakukan tindakan perbaikan. Untuk yang pertama mengimplementasikan rencana tindakan. Misalnya tadi ada permasalahan pada bidang pemasaran, jadi perusahaan itu harus memperbaiki dalam bidang pemasaran itu tersebut. Nah, pada langkah terakhir itu perusahaan mengimplementasikan atau menerapkan tindakan yang akan dilakukan tersebut. Kemudian yang kedua ada standarisasi, dan yang ketiga ada review kemajuan. Setelah melakukan
perbaikan apakah ada kemajuan yang diperoleh oleh perusahaan ataupun tidak. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang persyaratan sistem kepastian kualitas. Nah, di sini ada 5 klausul atau persyaratannya. Untuk yang pertama ada klausul 4, 5, 6, 7 dan 8. Untuk klausul 4 itu membahas tentang sistem manajemen kualitas, klausul ke-5 tentang tanggung jawab manajemen, klausul 6 tentang manajemen sumber daya, klausul 7 tentang realisasi produk, dan klausul 8 tentang pengukuran, analisis dan peningkatan. Nah, di sini pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klausul 4. Nah, klausul 4 di sini itu menjelaskan tentang sistem manajemen kualitas. Nah, ada 2 kriteria yang termuat dalam klausul 4. Yang pertama adalah persyaratan umum dan persyaratan dokumentasi. Nah, untuk persyaratan umum itu, organisasi itu harus menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan ataupun memelihara sistem manajemen kualitas serta selalu melakukan perbaikan sesuai dengan persyaratan ISO 9001 2008. Kemudian untuk persyaratan dokumentasi itu ada beberapa. Untuk persyaratan umum, manual kualitas, pengendalian dokumen, dan pengendalian rekaman. Nah, untuk slide yang terakhir saya akan menjelaskan tentang klausul 5. Nah, klausul 5 ini menjelaskan tentang dari tanggung jawab seorang manajemen. Untuk yang pertama yaitu komitmen manajemen. Nah, di sini komitmen manajemen itu dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi pada organisasi tentang pentingnya memahami syarat pelanggan, menetapkan kebijakan, kualifikasi, memastikan tujuan yang dibuat. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada pelanggan. Nah, manajemen puncak itu harus memastikan persyaratan pelanggan itu telah ditentukan dan dipenuhi untuk mencapai kepuasan pelanggan. Kemudian ada kebijakan kualitas. Manajemen itu harus memastikan bahwa kebijakan kualitas itu sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang perencanaan. Jadi pada perencanaan ini manajemen puncak harus memastikan bahwa tujuan kualitas itu termasuk dalam hal yang relevan dalam organisasi. Kemudian yang kelima, tanggung jawab, wewenang dan juga komunikasi. Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang itu dari anggota manajemen itu dapat ditetapkan dan dikomunikasikan dalam organisasi. Juga manajemen itu harus bisa menetapkan anggota manajemen yang akan diangkat sebagai wakil manajemen. Selain itu, manajemen juga harus memastikan bahwa proses komunikasi internal itu harus sesuai dengan penerapan sistem manajemen kualitas pada suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tinjauan manajemen. Pada tinjauan manajemen ini, manajemen puncak itu harus meninjau sistem manajemen kualitas organisasi secara periodik ataupun berkala. Ketika melakukan input dan tinjauan manajemen itu harus meliputi informasi tentang hasil audit umpan balik dan konsumen kinerja dan produk yang sesuai. Selain itu, output dari tinjauan manajemen harus meliputi keputusan serta tindakan yang berhubungan dengan perbaikan yang efektif, perbaikan produk yang sesuai keinginan pelanggan, serta sumber daya yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya. Untuk klausul 6, 7, 8 akan diteruskan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuli Maulida, NPM 158. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Langsung saja kepada pembahasannya, yaitu klausul 6, manajemen sumber daya. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ketersediaan sumber daya, di mana organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen kualitas, dan terus-menerus mengembangkan efektivitasnya, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara memenuhi persyaratan pelanggan. Untuk yang kedua yaitu sumber daya manusia, di mana organisasi harus menentukan kompetensi yang sesuai untuk personal yang bekerja pada bagian yang dapat memengaruhi kualitas produk, serta memastikan bahwa personal tersebut memiliki kepedulian yang relevan dan penting bagi kegiatan yang mana akan memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan kualitas. Yang ketiga yaitu infrastruktur, di mana organisasi harus menetapkan, menyediakan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan produk. Yang keempat yaitu lingkungan kerja, di mana organisasi harus menentukan dan mengelola lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan produk.
Untuk slide selanjutnya yaitu klausul 7, realisasi produk. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perencanaan realisasi produk, di mana organisasi harus merencanakan dan mengembangkan proses yang dibutuhkan untuk realisasi produk. Perencanaan dari realisasi produk harus konsisten dengan persyaratan proses yang lainnya dari sistem manajemen kualitas. Yang kedua yaitu proses yang berhubungan dengan pelanggan, di mana organisasi harus menentukan persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk persyaratan untuk penyerahan serta pasca penyerahan. Lalu organisasi juga harus meninjau kembali persyaratan yang berhubungan dengan produk. Tinjauan ini harus dilakukan sebelum organisasi berkomitmen untuk memasok produk kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu desain dan pengembangan, di mana organisasi harus merencanakan dan mengendalikan desain serta pengembangan produk. Organisasi harus mengelola pertemuan dari berbagai kelompok yang melakukan desain dan pengembangan untuk memastikan efektivitas komunikasi dan kejelasan tanggung jawab yang akan diterima. Untuk yang keempat yaitu pembelian, di mana organisasi harus mengevaluasi dan menyeleksi kemampuannya dalam memasok produk yang sesuai dengan yang dipersyaratkan organisasi. Nah, apabila organisasi atau pelanggannya bermaksud untuk melakukan verifikasi di tempat pemasok, maka organisasi harus menyatakan pengaturan verifikasi yang dimaksudkan dan metode pelepasan produk pada bagian informasi pembelian. Yang kelima yaitu produksi dan penyediaan jasa, di mana organisasi harus memvalidasi suatu proses produksi dan penyediaan jasa. Nah, apabila keluaran yang dihasilkan tidak dapat diverifikasi oleh pemantauan atau pengukuran berurutan, dan sebagai konsekuensinya kekurangannya hanya akan terlihat setelah produk dipakai atau jasa telah diserahkan. Organisasi harus mengidentifikasi suatu produk sesuai dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran di seluruh realisasi produk. Organisasi juga harus mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi, dan menjaga properti pelanggan yang disediakan untuk dipakai atau disatukan ke dalam produk. Jika milik pelanggan hilang, rusak, atau ditemukan tak layak pakai, maka organisasi harus melaporkan hal ini kepada pelanggan. Yang keenam yaitu pengendalian, pengukuran, dan pemantauan alat, di mana organisasi harus menentukan pemantauan dan pengukuran yang dilakukan, serta pemantauan dan pengukuran sarana yang dibutuhkan untuk menyediakan bukti-bukti kesesuaian produk pada persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, organisasi juga harus menetapkan proses untuk memastikan bahwa pemantauan serta pengukuran dilakukan secara konsisten sesuai dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran. Nah, organisasi harus melakukan tindakan yang sesuai pada peralatan dan produk manapun yang akan terpengaruh. Selanjutnya, klausul 8, pengukuran, analisis, dan peningkatan. 8.1 umum, organisasi harus merencanakan dan menetapkan proses pemantauan, pengukuran, analisis, dan pengembangan yang dibutuhkan untuk yang pertama, memperlihatkan kesesuaian produk, yang kedua, memastikan kesesuaian sistem manajemen kualitas, yang ketiga, melakukan peningkatan berkelanjutan yang efektif terhadap sistem manajemen kualitas. Hal ini harus mencakup penetapan metode yang berlaku, termasuk teknik statistik dan jangkauan pemakaiannya. Kemudian 8.2 pemantauan dan pengukuran terdiri dari 8.2.1 kepuasan pelanggan, di mana sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja sistem manajemen kualitas, organisasi harus memantau informasi yang berhubungan dengan pandangan pelanggan, apakah organisasi telah memenuhi persyaratan pelanggan. Selain itu, metode yang diperlukan dan digunakan harus ditentukan. Yang kedua, 8.2.1 audit internal. Organisasi harus menjadwal lingkup perencanaan audit internal untuk menentukan apakah manajemen kualitas sudah mencakup hal-hal berikut, yaitu ada dua. Yang pertama, sesuai untuk perencanaan yang disusun pada persyaratan ISO 9001/2008 dan pada persyaratan sistem manajemen kualitas yang ditetapkan organisasi. Yang kedua, diterapkan dan dipelihara secara efektif. Lalu 8.2.3 pemantauan dan pengukuran proses, yaitu organisasi harus menggunakan metode yang sesuai untuk pemantauan dan jika dapat diterapkan, maka pengukuran terhadap proses manajemen kualitas. Metode tersebut harus menunjukkan kemampuan proses untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Lalu selanjutnya 8.2.3
Pemantauan dan pengukuran produk, yaitu organisasi harus memantau dan mengukur karakteristik produk untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk tersebut terpenuhi. Hal ini harus dilakukan pada tahap yang sesuai dari proses realisasi produk menurut pengaturan yang sudah terencana. Selanjutnya, 8.3, yaitu pengendalian produk yang tidak sesuai, di mana organisasi harus memastikan bahwa produk yang tidak sesuai dengan persyaratan produk diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian atau penyerahan yang tidak dikehendaki. Di mana, jika berlaku, organisasi harus menangani produk yang tidak sesuai dengan satu atau lebih dari cara berikut. Yang pertama itu mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan. Yang kedua, memperbolehkan pemakaian, pelepasan, atau penerimaan melalui konsesi oleh pihak berwenang yang relevan dan bila mungkin oleh pelanggan. Yang ketiga, melakukan tindakan pencegahan pemakaian atau penerapan awal yang dimaksudkan. Yang keempat, dengan melakukan tindakan yang sepadan dengan akibat dari ketidaksesuaian tersebut ketika produk yang tidak sesuai terdeteksi setelah penyampaian atau penggunaan telah dimulai. Kemudian, 8.4 analisis data, yaitu organisasi harus menentukan, mengumpulkan, dan menganalisis data yang tepat untuk menunjukkan kesesuaian dan keefektivitas sistem manajemen kualitas dan mengevaluasi sejauh mana peningkatan berkelanjutan terhadap sistem manajemen kualitas yang dibuat efektif. Kemudian, analisis data harus menyesuaikan informasi yang berhubungan dengan, yaitu ada 4. Yang pertama, kepuasan pelanggan dapat dilihat 8.2.1. Yang kedua, kepuasan dengan persyaratan produk dapat dilihat 7.2.1. Yang ketiga, karakteristik kecenderungan proses dan produk, termasuk kesempatan untuk tindakan pencegahan. Lalu yang terakhir, pemasok dapat dilihat 7.4. Kemudian, 8.5 peningkatan terdiri dari 8.5.1 peningkatan berkelanjutan, yaitu organisasi harus terus melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap keefektivitas sistem manajemen kualitas melalui pemakaian kebijakan kualitas, sasaran-sasaran kualitas, hasil audit, analisis data, tindakan perbaikan, pencegahan, dan tinjauan manajemen. Yang kedua, 8.5.2 tindakan koreksi, yaitu organisasi harus mengambil tindakan untuk mengurangi penyebab ketidaksesuaian dalam rangka mencegah berulang terjadinya hal tersebut, di mana tindakan perbaikan harus sesuai dengan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan. Selain itu, prosedur terdokumentasi harus ditetapkan untuk mendefinisikan persyaratan bagi yang pertama, meninjau ketidaksesuaian atau memasukkan keluhan pelanggan. Yang kedua, menentukan penyebab ketidaksesuaian. Yang ketiga, mengevaluasi tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan ketidaksesuaian tidak berulang. Kemudian yang keempat, menentukan dan menerapkan tindakan yang dibutuhkan. Yang kelima, merekam hasil tindakan yang diambil. Dapat dilihat di 4.2.4. Yang terakhir, meninjau tindakan perbaikan yang diambil. Selanjutnya, 8.5.3 yaitu tindakan pencegahan, di mana organisasi harus menentukan tindakan untuk menghilangkan penyebab potensial ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, di mana tindakan pencegahan harus sesuai dengan penyebab masalah potensial. Selain itu, suatu prosedur terdokumentasi harus ditetapkan untuk mendefinisikan persyaratan dalam yang pertama, menentukan potensi ketidaksesuaian dan penyebabnya. Yang kedua, mengevaluasi tindakan yang dibutuhkan untuk mencegah hal tersebut. Yang ketiga, menentukan dan menerapkan tindakan yang dibutuhkan. Yang keempat, merekam hasil tindakan yang diambil. Yang terakhir, meninjau tindakan pencegahan.